Shalom. Pada kesempatan ini saya mengajak kembali sahabat untuk melihat kehidupan Ayub. Hari ini adalah seri kelima dengan tema Ketika Iman dan Kesetiaan Diuji. Dari Ayub pasal 2 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 2 ayat 1-3. Lebih dulu kita bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan pada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Amin. Saudara, kita melihat bagaimana penilaian Allah secara luar biasa tentang Ayub di hadapan iblis, di mana Ayub dikatakan dia tetap tekun, saleh, jujur, takut akan Allah. Nah saudara, kenyataan reaksi Ayub terhadap rentetan malapetaka yang dialaminya sekaligus membenarkan Ayub dan menyalahkan teori iblis. Iblis berkata bahwa Ayub menganut teologi berkat. Maksudnya, ia seolah dekat Allah karena ada maunya, yaitu sejauh Allah memberkatinya. Ayub membuktikan bahwa ia benar di hadapan Allah, bukan karena ada motivasi yang tersembunyi. Tanpanya iblis masih belum puas bila belum mendengar kata hujatan terhadap Tuhan keluar dari mulut Ayub. Sebab itu ia masih menggugat Ayub di hadapan Tuhan. Menurut iblis, meskipun Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya, toh dia masih segar bugar. Orang pasti rela kehilangan apa saja asalkan dirinya aman dan nyaman. Nah, kita lihat Ayub 2 ayat 4-5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Saudara, iblis meminta agar Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah tulang dan daging Ayub supaya kena kutuk. Apakah Tuhan menyetujuinya? Secara sepintas jawabannya pasti ya. Namun jika kita memperhatikan dengan teliti Ayub 2 ayat yang ke-6 dan merujuk ke Ayub pasal 1 ayat 12, maka kita menemukan sesuatu yang menarik. Tuhan tidak sedikit pun bersedia menggunakan tangannya untuk menulahi Ayub. Tangan iblislah yang melakukannya. Peran Tuhan dalam pergumulan itu hanya sampai pada mengizinkan iblis melakukannya. Lalu atas seizin Tuhan, Ayub pun tertimpa bara dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ayub 2 ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bukan iblis jika sesudah salah dan kalah lalu berhenti menyerang. Ia merubah taktiknya meski harus menggantikan kilanya sebelumnya. Kesehatan adalah bagian utama dari hidup. Kehilangan harta tidak langsung mengganggu keberadaan seseorang. Kehilangan orang yang dikasihi memang luar biasa beratnya, namun tetap bukan serangan langsung ke diri seseorang. Kini iblis berkilah bahwa bila hidup Ayub langsung yang diserang, maka dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi Allah mengabulkan pertimbangan iblis. Mari kita amati Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Lalu Ayub mengalami penyakit kulit dahsyat yang mengakibatkan penderitaan luar biasa. Dalam Ayub 2 ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara,
Dari ayat ini kita melihat bahwa Ayub sangat menderita dengan penyakit yang ditimpakan iblis. Garuan karena gatal lewat tangannya sudah tidak berguna lagi. Itulah sebabnya Ayub menggunakan beling untuk menggaruk-garuk badannya. Silakan saudara bayangkan betapa ngeri penderitaan Ayub. Lebih dahsyat lagi derita itu sebab istrinya justru menganjurkan Ayub untuk menyangkal Tuhan. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, mengapa istri Ayub bisa berkata seperti itu? Pertama, istri Ayub tidak mengembangkan takut akan Tuhan sampai taraf yang Tuhan inginkan. Istri Ayub takut akan Tuhan, tetapi ia tidak mengembangkan relasinya, hubungannya dengan Tuhan sampai setara seperti relasi Ayub dengan Tuhan. Sehingga ketika pencobaan itu datang, terlihatlah perbedaan kedewasaan rohani antara Ayub dan istrinya. Bahkan istri Ayub karena begitu menderitanya, dia berani untuk berkata-kata melawan Tuhan. Yang kedua, lebih mengasihi suaminya daripada mengasihi Tuhan. Hal ini terlihat dari ucapannya, kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub meminta suaminya untuk mati saja karena penderitaan yang begitu berat. Hal itu merupakan bukti nyata bahwa dia sangat mengasihi suaminya. Tetapi perkataan untuk mengutuki Allah menyatakan bahwa kasihnya kepada suaminya lebih besar dari kasihnya kepada Allah. Yang ketiga, istri Ayub tak punya karakter untuk tetap sepenuh hati mendukung suaminya dalam penderitaan. Ini jelas terlihat dari ucapannya. Dalam ayat 9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan kejijikannya akan napas suaminya. Itu diungkapkan dalam Ayub pasal 19 ayat 17. Napasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara sekandungku. Dan juga kita melihat bahwa keinginan iblis supaya Ayub mengutuki Allah. Kita bandingkan dalam Ayub 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan Ayub pasal 2 ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, apa yang dinyatakan oleh iblis dinyatakan pula oleh istri Ayub. Berarti istri Ayub dapat menjadi saluran iblis untuk menyatakan kehendaknya. Saudara, kita amati Ayub 2 ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Suatu pernyataan sikap hidup yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Perhatikan selanjutnya ungkapan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dari pernyataan tersebut kita melihat suatu pernyataan sikap hidup Ayub yang sungguh luar biasa. Dan kesetiaannya melampaui penderitaannya yang dahsyat. Pertama kita lihat kesalehan Ayub itu murni. Dia tidak menyebut istrinya gila, namun dia menuduh istrinya berbicara di dalam keputusasaan itu seperti orang dari kumpulan yang nasihatnya biasanya tidak ia ikuti. Yang kedua, Ayub siap menderita bila itu diizinkan Allah. Ungkapan tidak mau menerima yang buruk. Perhatikan kata ini, kata menerima berarti menerima dengan pasrah. Artinya adanya penyerahan diri dan kesabaran. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah milik Allah sepenuhnya. Ia juga percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah. Berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun juga terhadap tubuh Ayub. Termasuk penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Yang ketiga, Ayub tidak mengucapkan kutukan terhadap Allah sebagaimana dinubuatkan iblis dengan penuh harapan. Ayub terbukti benar, dia benar-benar melayani Allah tanpa pamrih selain demi Allah sendiri. Saudaraku, hal apakah yang terpenting dalam kehidupan kita selama ini? Berkat Tuhankah atau Tuhan yang memberkati? Sakit penyakit
bukanlah alasan untuk kehilangan damai sejahtera Allah, apalagi bersikap tidak setia kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan saat mengalami pencobaan oleh iblis? Belajarlah seperti Ayub. Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai musuhnya, melainkan tetap sedapat mungkin bergantung kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk tetap setia dan tetap hidup saleh meskipun harus menanggung derita yang tak kita pahami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.